Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian. Teman-teman, dalam kita menggunakan pupuk organik cair, tentu berbeda-beda hasil dari setiap petani yang menggunakan. Misal pun mereknya sama, tentu hasilnya akan berbeda-beda dari satu wilayah dan wilayah yang lainnya. Begitu juga dengan jenis-jenis pupuk organik cair yang mereknya A, mereknya B, ataupun mereknya C. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi teman-teman, sepengetahuan saya dalam membuat POC 99%, kecuali yang menggunakan teknologi nano, itu sama sekali tidak menggunakan gula dalam metode pembuatannya. Tapi kalau POC yang sifatnya fermentasi ataupun misalnya dengan cara dekomposisi, itu rata-rata menggunakan gula, baik itu molase atau gula pasir atau gula aren dan beberapa jenis gula yang lain. Nah, teman-teman, fungsi gula ini tidak hanya sebagai makanan mikroba, tetapi untuk mempercepat terjadinya penguraian. Kenapa? Karena gula nanti ini akan berubah bentuknya menjadi alkohol ataupun asam asetat. Jadi dalam penguraian yang dilakukan oleh bakteri ini nanti akan merubah unsur dari gula ini menjadi asetat ataupun alkohol yang bisa mempercepat terjadinya penguraian di dalam pupuk cair ini. Nah, teman-teman, kalau dikatakan bahwa gula ini makanan untuk bakteri patogen, saya rasa itu pernyataan yang kurang pas. Karena bakteri baik pun itu menggunakan gula, seperti misalnya kita di EM4. Di E4 itu kan ada beberapa jenis bakteri. Ada bakteri asam laktat di situ, misalnya Lactobacillus. Terus di situ ada Saccharomyces, ada Bacillus juga, dan beberapa jenis-jenis yang lain. Nah, artinya bahwa kalau dikatakan misalnya gula ini untuk makanan bakteri-bakteri patogen, itu pernyataan yang kurang pas. Karena bakteri positif pun makan gula ini yang sudah berubah bentuk begitu. Nah, dan pengalaman kita di dalam menggunakan pupuk organik cair ini dari tahun 97. Jadi kalau dulu formulator yang pertama kali itu naik mereknya untuk POC itu namanya Super Aci. Itu sekitar tahun 97 ke 2000 itu sudah sudah membuat pupuk organik cair yang disebut dengan pupuk aci kalau tidak salah, Super Aci. Nah, rata-rata teman-teman sampai dengan formulator-formulator hari ini itu menambahkan gula, molasses ataupun gula atau misalnya orang sebut itu gula merah kalau di sini, gula aren kalau di Jawa. Nah, tentu ada takarannya. Jadi tentu ada takaran masing-masing di formulasi yang dibuat itu. Tapi kalau dikatakan nanti ketika diaplikasikan ke tanaman itu membuat tanaman itu layu, saya mengaplikasikan POC-POC ini tidak pernah terjadi layu seperti itu. Karena kenapa? Karena bakteri-bakteri yang positif ini lebih banyak
populasinya dibanding yang patogen. Patogen itu merusak tanaman ketika populasinya lebih banyak, lebih besar dibanding dengan bakteri positif. Itulah kenapa pentingnya kita menambahkan agen-agen hayati yang sifatnya positif atau membantu tanaman untuk mengalahkan jamur-jamur atau bakteri-bakteri patogen di dalam tanah. Nah, kenapa biasanya patogen ini menyerang? Karena populasinya lebih tinggi. Dan yang kedua, patogen-patogen ini itu relatif resisten. Jadi dia bisa hidup pada kondisi tanah yang asam. Dia juga bisa melindungi dirinya ketika ada penyemprotan fungisida misalnya atau bakterisida. Jadi dia bisa membuat dormansinya itu lebih lama. Nah, itulah kenapa karena patogen ini agak susah pengendaliannya, kita berikan kompetitornya. Kita berikan pesaingnya misalnya dengan Rhizobium, Lactobacillus, Bacillus, Pseudomonas. Kalau jamurnya di situ biasanya ditambahkan Trichoderma. Itu banyak sekali jenis-jenis itu. Kenapa ini penting? Karena bakteri-bakteri positif ini itu lebih daya tahannya itu lebih rendah dibanding dengan yang patogen-patogen ini. Tapi kalau populasi yang positif ini lebih banyak, maka yang patogen ini tidak akan merusak pada tanaman kita. Justru saling melindungi di situ. Nah, kelebihannya kalau ini banyak macamnya ini, dia sama-sama akan menarik oksigen ke dalam tanah. Yaitu walaupun misalnya ini jelas-jelas bakteri ataupun jamur patogen, tapi dia akan menarik oksigen masuk ke dalam tanah. Yang paling penting itu jangan sampai populasi yang patogen ini lebih besar, lebih tinggi daripada yang positif, karena pasti akan merusak. Jadi kalau gula yang menjadi dasar bahwa ketika kita tambahkan gula pada pembuatan POC kita, terus misalnya bakteri patogen ini lebih cenderung populasinya tinggi dibanding yang positif sehingga menyebabkan tanaman kita layu, justru kalau menurut saya itu keliru. Yang banyak terjadi ini justru yang menggunakan pupuk-pupuk kimia itu, misalnya di bawang. Di bawang itu terkena bule pada tanaman bawang merahnya, itu kan rata-rata menggunakan pupuk kimia. Jarang itu petani-petani bawang menggunakan POC. Bahkan pestisida-pestisida kimianya itu lebih kencang. Ada fungisidanya, bakterisidanya, semua digunakan. Nah, justru yang banyak kena bule itu dari penggunaan kimia. Nah, dibanding dengan yang menggunakan organik. Membuat PGPR saja, PGPR yang dari akar bambu itu menggunakan gula aren tambahannya, ada yang menggunakan molasses juga. Nah, terus apakah itu bakteri patogen atau jamur patogennya yang lebih dominan? Saya rasa tidak. Saya mempunyai pupuk hayati, mempunyai beberapa merek pupuk hayati, itu selalu menambahkan molasses atau gula merah ataupun gula pasir. Tapi tentu takarannya lebih sedikit. Ada tambahan-tambahan yang lain dari karbohidratnya, dari proteinnya. Tetap kita menggunakan tambahan gula. Itu kan. Jadi tidak ada parameternya. Ketika kita menggunakan gula, terus yang dominan itu adalah bakteri-bakteri jahatnya atau bakteri-bakteri positifnya. Misalnya dengan satu merek yang kami punya namanya Biosakti ataupun Pandrita. Itu populasinya 9,1 dikali 10 pangkat 9. Artinya ada 9 juta populasi satu jenis bakteri di situ. Lalu mana patogennya? Kita E. coli-nya saja nol, nol E. coli sama salmonellanya.
Nah, padahal itu menambahkan molasses, menambahkan gula, artinya bahwa ini harus dibuktikan dulu, harus dibawa ke lab supaya bisa kita monitor apakah ketika kita menambahkan gula pada pembuatan agen-agen hayati atau POC ini itu lebih dominan bakteri ataupun jamur patogennya. Karena di percobaan ataupun di hasil uji lab yang kami sering lakukan justru tidak begitu. Ya kan? Jadi kita udah uji patogen-patogen apa misalnya kita mau uji di situ. E. coli, salmonella, nol. Itu negatif. Itu hasil lab. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa ketika kita menambahkan gula pada POC atau pupuk hayati, itu membuat nanti tanaman kita bisa layu karena faktor bakteri ataupun jamur patogen yang lebih dominan, itu tidak ada parameter ujinya. Karena dari sekian banyak formulator ataupun para produsen itu selalu menambahkan gula. Nah, tapi takaran gulanya ini tentu berbeda-beda. Masing-masing formulator punya formulasi sendiri, sehingga dia mampu menyeimbangkan agar nutrisi-nutrisi ini yang dibutuhkan oleh tanaman bisa seimbang seperti itu. Jadi teman-teman, untuk ulasan hari ini saya dalam praktek, dalam pengujian di lab sendiri tidak ada parameter yang mengatakan bahwa ketika kita menambahkan gula, molase ataupun dari gula aren itu sendiri, terus POC kita akan menjadi santapan-santapan dari jamur ataupun bakteri patogen. Kami ada hasil ujinya yang bisa menyanggah pernyataan itu, dan saya memberikan informasi kepada teman-teman semua yang sering membuat POC, silahkan lanjutkan. Silahkan tambahkan gula molassesnya, karena dari pengalaman kita, dari pengalaman beberapa formulator, termasuk saya sendiri, tidak pernah terjadi itu bahwa ketika kita menambahkan gula, maka patogen-patogen ini bisa lebih dominan. Nah itu, jadi gula ini makanan untuk semua makhluk, ya kan? Bisa dimakan manusia, oleh tumbuhan juga iya, oleh hewan juga iya. Jadi itu bisa, tergantung takarannya. Kita berbicara di dosis formulasi. Kalau berlebih pasti akan efeknya buruk. Kalaupun kurang juga pasti tidak akan maksimal. Sekira begitu teman-teman ulasan dari kami. Semoga dengan sharing ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.